Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Armando Maranza Ginting, NPM 23 1503 0017. Saya mahasiswa dari Kampus Quality Brastagi. Saya semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai penjelasan pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom. Tiga konsep pembelajaran ini seringkali terkait dan berinteraksi untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan personal bagi siswa. Berikut beberapa contoh masing-masing konsep. Yang pertama itu adalah pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah pendekatan pengajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru menyesuaikan kurikulum instruksi dan penilaian untuk memaksimalkan pembelajaran bagi semua siswa. Baik itu siswa dengan kemampuan rata-rata, siswa yang membutuhkan dukungan lebih, maupun siswa yang berbakat dan membutuhkan tantangan lebih. Prinsip-prinsip utama pembelajaran diferensiasi ini adalah yang pertama itu proaktif. Guru merencanakan pembelajaran yang mengkomodasi keragaman siswa sejak awal, bukan hanya merespon setelah masalah muncul. Yang kedua itu adalah berakar pada nilai. Guru secara terus-menerus melakukan asesmen untuk memahami kesiapan, minat, dan profil siswa belajar. Kemudian menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan pengajaran. Yang berikutnya adalah menyediakan pembelajaran pendekatan. Guru memvariasikan elemen-elemen pembelajaran seperti yang pertama itu konten, apa yang dipelajari, memberikan materi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda, sumber daya yang bervariasi, atau teks, video, audio, atau topik yang beragam sesuai minat siswa. Yang kedua itu adalah proses atau bagaimana mempelajarinya. Menawarkan berbagai cara bagi siswa untuk memahami dan mengolah informasi. Misalnya, diskusi kelompok, kerja individu, proyek, aktivitas berbasis teknologi. Yang berikutnya adalah produk, apa yang dihasilkan. Memberikan pilihan dalam cara siswa menunjukkan pemahaman mereka, misalnya presentasi, laporan tertulis, proyek, kreativitas, atau ujian. Lingkungan belajar, menciptakan suasana kelas yang mendukung, fleksibel, dan kolaboratif. Yang berikutnya adalah berorientasi pada siswa. Fokus utamanya adalah membutuhkan pertumbuhan setiap siswa. Yang berikutnya adalah campuran individu dan klasikal. Siswa memiliki kesempatan untuk belajar secara klasikal bersama-sama, namun juga memiliki ruang untuk belajar secara individu sesuai kebutuhan mereka. Jadi tujuannya memastikan semua siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan dukungan yang sesuai, mendorong kemandirian belajar, dan meningkatkan kepuasan guru dalam mengajar. Yang kedua itu adalah blended learning, atau juga disebut sering pembelajaran campuran. Jadi blended learning ini merupakan pendekatan pendidikan formal yang mengintegrasikan pengalaman belajar tatap muka atau tradisional di kelas dengan pengalaman belajar online melalui teknologi digital. Ini bukan sekedar menambahkan elemen online ke pelajaran tradisional, tetapi merupakan paduan yang sengaja dan terencana untuk mengoptimalkan hasil belajar. Jadi karakter blended learning ini, yang pertama itu kombinasi tatap muka atau online. Sebagian besar materi dan instruksi disampaikan secara online, memberikan siswa kendali atas waktu, tepat urutan kecepatan belajar mereka. Sebagian lainnya didukung di kelas fisik. Yang kedua itu integrasi yang disengaja. Komponen tatap muka dan online dirancang untuk saling melengkapi, mendukung dan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi, menggunakan berbagai alat digital seperti video, platform, pembukuan online, aplikasi, dan sumber daya web lainnya. Jadi manfaatnya ini, yang pertama itu fleksibel, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sebagai materi. Yang berikutnya adalah
pembelajaran yang berbeda-beda, mengkomodasi berbagai gaya belajar. Berikutnya adalah peningkatan interaksi, mendorong diskusi online, proyek kolaboratif, dan tugas kerja kelompok. Yang berikutnya adalah efektivitas belajar. Siswa dapat mengakses materi berulang kali dan belajar secara mandiri, yang dapat meningkatkan pemahaman motivasi. Yang berikutnya adalah efisiensi biaya, mengurangi biaya pengadaan bahan ajar fisik dan transportasi. Jadi yang ketiga adalah flipped classroom atau juga kelas terbalik. Jadi flipped classroom ini adalah model pembelajaran yang membalik pendekatan tradisional di mana menyampaikan materi biasanya dalam bentuk ceramah atau penjelasan guru. Dilakukan di luar kelas, misalnya melalui video, bacaan atau sumber daya online. Sementara waktu di kelas digunakan untuk aktivitas yang melibatkan penerapan konsep, diskusi, pemecahan masalah, atau proyek kolaborasi. Jadi cara kerjanya flipped classroom ini, yang pertama itu sebelum kelas siswa mengakses pelajaran materi pengantar, video ceramah, artikel, atau podcast di rumah secara mandiri. Tujuannya adalah agar siswa memiliki pemahaman awal tentang konsep sebelum datang ke kelas. Yang berikutnya adalah selama kelas. Waktu kelas dimanfaatkan untuk kegiatan praktik langsung, hand-on activities, diskusi mendalam tentang materi yang dipelajari, kolaborasi dalam proyek kelompok, sesi tanya jawab untuk mengklarifikasi konsep yang sulit. Yang berikutnya adalah setelah kelas, siswa dapat melakukan refleksi, mengajarkan tugas lanjutan, atau mengulang materi yang belum sepenuhnya dipahami. Baik, untuk manfaat dari flipped classroom ini, waktu di kelas menjadi lebih efektif dan berpusat pada siswa. Guru memiliki lebih banyak waktu untuk memberikan dukungan individual. Siswa dapat mengulang materi di rumah sesuai kecepatan mereka dan mendapatkan bantuan langsung di kelas saat menerapkan konsep. Mendorong pemecahan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan kemandirian. Jadi hubungan antara ketiganya itu, flipped classroom adalah salah satu model spesifik yang sering diterapkan dalam kerangka blended learning karena secara in-here menggabung komponen online. Yang blended learning adalah dengan adanya fleksibel dalam akses materi dalam waktu. Kelas yang dilokasikan untuk aktivitas efektif. Baik, sekian dari penjelasan saya dari pembelajaran diferensiasi blended dan learning flipped classroom. Jadi sekian dari saya. Baik, peran utama guru dalam pembelajaran diferensiasi ini yang pertama adalah menganalisis kebutuhan. Guru secara aktif mengidentifikasi tingkat kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar setiap siswa melalui asesmen, diagnostik, dan observasi. Yang berikutnya adalah perancang kurikulum fleksibel. Guru merancang kurikulum yang memungkinkan berbagai jalur untuk mencapai tujuan belajar yang sama. Yang berikutnya adalah fasilitator belajar. Guru membimbing siswa dalam memilih jalur pembelajaran yang paling sesuai bagi mereka. Yang berikutnya adalah memberi umpan balik. Guru memberikan umpan balik yang spesifik, tepat waktu, dan konstruktif yang membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, bukan hanya nilai. Yang berikutnya adalah koordinasi sumber daya. Guru memanfaatkan berbagai sumber daya, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung siswa. Baik, sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.